Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dengan akhiran NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian landasan psikologis. Baik, yang pertama yaitu pengertian landasan psikologis. Pengertian landasan psikologis. Landasan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat dimudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu pemahaman landasan psikologis. Pemahaman landasan psikologis. Landasan psikologis merujuk pada dasar-dasar kritis dan konsep-konsep yang membentuk disiplin ilmu psikologi. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pikiran, perilaku, dan proses mental manusia dipelajari, dipahami, dan diterapkan. Pemahaman landasan psikologi membantu dalam merinci berbagai pendekatan dalam psikologi dan membentuk dasar bagi penelitian diagnosis intervensi dalam berbagai konteks psikologi lainnya. Baik, selanjutnya pemahaman landasan psikologi terkait pedoman Indonesia Pancasila. Landasan psikologi terkait Indonesia Pancasila dapat dijelaskan melalui pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila memengaruhi pola pikir perilaku individu dalam masyarakat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menekankan kepercayaan pada Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan adil dan beradab sesama manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Prinsip ini mencerminkan demokrasi sebagai landasan sistem pemerintahan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan perlunya pembagian sumber daya yang adil, kesetaraan sosial. Dengan pemahaman ini, landasan psikologis Pancasila dapat dilihat sebagai faktor yang membentuk moral dan perilaku nilai dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu perubahan perkembangan landasan psikologi. Perubahan perkembangan landasan psikologi mengacu pada perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek psikologi individu. Seiring dengan perkembangan mereka, ini dapat mengacu perubahan dalam berbagai domain seperti kognitif, emosional, sosial, dan perilaku. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh faktor internal seperti perkembangan otak, faktor eksternalnya yaitu seperti pengalaman dan lingkungan. Kira-kira apa sih contoh perkembangan landasan psikologi? Contoh perubahan perkembangan landasan psikologi termaksud perkembangan kognitif anak yang berkembang dari tahap-tahap seperti sensorimotor sehingga operasional formal. Perkembangan emosional yang mengalami perubahan dalam cara individu mengelola emosi mereka seiring bertambahnya usia. Melalui emosi, yaitu dasar teori BK yang lain terkait perkembangan landasan psikologi, di mana di dalam lingkup pendidikan yang mana sasaran utama dari diselenggarakannya program bimbingan dan konseling ini adalah peserta didik. Landasan psikologi dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling ini adalah memberikan pemahaman pada individu setiap konseling yang mana konselingnya yaitu peserta didik. Peserta didik adalah sasaran utama. Selanjutnya yaitu pengaruh landasan psikologi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan psikologi memiliki pengaruh yang signifikan terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Beberapa pengaruh utamanya yaitu yang pertama, teori perkembangan. Landasan psikologi membantu para konselor memahami teori perkembangan
perkembangan manusia, seperti teori perkembangan Erikson dan Piaget dan Kohlberg. Psikologi perkembangan. Pengetahuan tentang psikologi perkembangan membantu konselor memahami perubahan fisik, kognitif, emosional, sosial yang terjadi selama masa perkembangan individu. Selanjutnya yaitu teori konseling. Teori-teori psikologi seperti teori psikoanalitik, kognitif, perilaku, dan humanistik membantu konselor memahami dasar-dasar konseling dan pendekatan yang sesuai untuk berbagai masalah. Selanjutnya yaitu teori abnormal. Landasan psikologi membantu konselor mengidentifikasi gejala gangguan psikologis dan memahami bagaimana gangguan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan individu. Selanjutnya yaitu penilaian psikologis. Pengetahuan tentang penilaian psikologis membantu konselor dalam menggunakan alat evaluasi untuk mengukur perkembangan dan kesejahteraan siswa. Baik, selanjutnya yaitu contoh landasan psikologi, di mana teori perkembangan Erikson. Teori ini menekankan tahapan perkembangan psikososial sepanjang kehidupan individu, membantu konselor memahami konflik dan tugas perkembangan yang harus diatasi pada setiap tahap. Dan yang kedua yaitu teori kognitif Jean Piaget, yaitu teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif membantu konselor memahami bagaimana individu memproses informasi dan bagaimana ini memengaruhi cara mereka belajar dan berpikir. Baik, selanjutnya yaitu teori kepribadian Freud. Konsep-konsep seperti ID, ego, dan superego dalam teori kepribadian Freud membantu konselor memahami bagaimana faktor-faktor psikologi dapat memengaruhi perilaku dan pengalaman individu. Selanjutnya yaitu teori kepribadian Carl Rogers. Teori kepribadian pengerian penekanan, pentingnya penerimaan dan hubungan positif dalam pertumbuhan individu. Ini memadu pendekatan konseling berpusat pada klien. Baik, selanjutnya yaitu teori perkembangan Kohlberg. Teori ini membantu konselor memahami perkembangan moral individu dan bagaimana mereka mengambil keputusan etis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang pengertian landasan psikologi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.